Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya anak-anakku sekalian. Oke, kita akan melanjutkan materi kita berkaitannya dengan nilai mutlak, yaitu ketidaksamaan nilai mutlak. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi setelah kita mempelajari materi ini, nanti selanjutnya nanti diharapkan dapat mengidentifikasi konsep dan sifat ketidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, menghasilkan uraian data dan informasi tentang penerimaan dengan harga mutlak atau nilai mutlak. Yang ketiga, menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang penerimaan dengan harga mutlak. Oke. Nah, konsep untuk ketidaksamaan nilai mutlak yaitu jadi kita misalkan nilai mutlak dari X adalah nilai mutlak X dan A suatu bilangan real ya. Jadi kita misalkan jika nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka min A itu lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan A. Terus yang kedua, jika nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, maka X lebih kecil atau sama dengan lebih kecil dan sama dengan min A, atau X lebih besar sama dengan A. Nah, kalau kita perlebar lagi untuk konsep nilai mutlak ini, kita perluas pada nilai fungsi nilai mutlak. Misalkan f(x) suatu fungsi dalam variabel X, maka berlaku fungsi nilai mutlak dari f(x) sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai mutlak dari f(x) itu lebih kecil sama dengan A, maka negatif A lebih kecil sama dengan f(x) dan f(x) lebih kecil dari A. Yang bersama dengan yang pertama tadi. Terus yang B, jika f(x) lebih besar sama dengan A, maka f(x) lebih kecil sama dengan min A, atau f(x) lebih besar sama dengan A. Oke, bentuk umum ketidaksamaan nilai mutlak. Jadi nanti kita akan ketemu dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, yaitu misalkan nilai mutlak dari f(x) lebih besar T. Terus yang B, nilai mutlak f(x) lebih besar sama dengan T. Terus nilai mutlak f(x) lebih kecil dari C. Nilai mutlak f(x) lebih kecil sama dengan C. Nah, dan seterusnya ini nanti akan sampai I ya, berarti ada sekitar 12 bentuk umum ketidaksamaan nilai mutlak. Jadi yang ada A sampai D itu tanda mutlaknya 1, yang E sampai H itu tanda mutlaknya ada 2. Terus yang I sampai L itu nanti tanda mutlaknya 1, tapi ini dua sisi adalah fungsi. Dengan C bilangan real dan f(x) atau gx merupakan fungsi dalam variabel X. Ya. Oke, contoh ya. Nilai mutlak dari Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak Y lebih kecil dari 3.
Nah, dengan demikian tadi konsep yang pertama yaitu min 3 lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari 3. Nah, jadi karena tadi ya konsep yang pertama yaitu nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka negatif A atau min A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan A. Nah, di sini konsepnya pakai sama dengan, contohnya tidak ya. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak Y lebih kecil dari 3 adalah itu berupa himpunan di sini ya. Nilai Y demikian hingga min 3 lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari 3. Nah, lanjutnya contoh yang kedua, ini tanda mutlaknya 2 ya, double depan dan belakang. Nah, ini kita gunakan sifat-sifat kedua ruas nilai positif. Kedua ruas bisa dikuadratkan ya. Boleh kita gunakan sifat kuadrat yang pernah kita bahas di materi sebelumnya. Oke, dikuadratkan nilai mutlak dari 2x plus 1 kuadrat ya, dikuadratkan terus lebih kecil dari nilai mutlak dari 2x min 3 kuadrat. Nah, kedua ruas depan dan belakang dikasih kuadrat atau dikuadratkan. Oke, sifatnya setelah dikuadratkan tanda mutlaknya jadi hilang ya. Oke, terus kita pindah ruas yang belakang ke depan, yaitu 2x plus 1 kuadrat min 2x min 3 kuadrat ya, lebih kecil dari 0. Oke, maksudnya kalau bentuk seperti ini kita pernah lihat ya. Bentuk apa itu? Yaitu A min A kuadrat min B kuadrat. Nah, faktornya berapa? A plus B kali A min B. Nah, ini yang depan kita anggap A, yang belakang kita anggap B. Jadi 2x plus 1 ditambah 2x min 3 kali 2x plus 1 dikurangi 2x min 3. Ini masih dalam tanda kurung ya. Kecil dari 0. Oke, kita lihat operasinya 2x plus 2x 4x ya. 1 min 3 berarti min 2. Jadi diperoleh 4x min 2. Terus yang belakang 2x plus 1 dikurangi 2x min 3. 2x dikurangi 2x 0 ya. 1 dikurangi min 3 berarti min jadinya plus 1 plus 3 berarti 4. Lebih kecil dari 0. Nah, kita dalam menyelesaikan pertidaksamaan kita seperti biasa, yaitu pembuat 0. Nah, 4x min 2 sama dengan 0. Berarti kalau kita pindah ruas, x-nya berapa? Yaitu setengah. Setengah itu diperoleh dari berapa? Nah, min 2 pindah ruas jadinya 2, terus dibagi 4. Jadi 2/4 sama dengan setengah. Oke, kalau kita tunjukkan dalam bentuk garis bilangan. Nah, setengah ya. Oke. Setengah, yang kiri berapa itu?
Kok bisa muncul negatif, yang kanan bisa jadi positif. Oke, jadi yang kiri kita coba titik sembarang, ya, angka sembarang yang di bawah setengah, misalkan 0 ya. Kita masukkan ke pertidaksamaan, yaitu 4x min 2 kali 4 lebih kecil dari 0. Jadi 0 dikali 4 dikurangi 2, berarti min 2. Min 2 kali 4 min ya, berarti min nilainya. Jadi yang kiri min. Terus yang kanan bisa positif, kita ambil yang lebih besar dari setengah. 4 kali 1 min 2 berarti 2 dikali 4 berarti 8. 8 itu positif. Nah, berarti yang kanan positif ya, yang kiri negatif. Oke, jadi penyelesaian dari 4x min 2 kali 4 ya, dalam persamaan ya, min 0 lebih kecil dari 0 adalah x lebih kecil dari setengah. Jadi semua nilai x yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya dari nilai mutlak 2x plus 1 lebih kecil dari nilai mutlak 2x min 3 adalah x sedemikian hingga x lebih kecil dari setengah dan x anggota himpunan bilangan real. Tulisan dalam bentuk himpunan. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Oke, ini yang sebelah kiri ada tanda mutlak, yang sebelah kanan tidak ada ya. Jadi di sini kelompok yang ketiga, tadi kan ada 3 kelompok. Oke, kita lihat pembuat 0 nilai mutlak yang dalam tanda mutlak saja ya. Nilai mutlak dari 4x lebih ke nilai mutlak dari 4x min 6 sama dengan 0. Nah, kita buat sama dengan 0. 4x min 6 sama dengan 0. Berarti x berapa? Yaitu 6 dipindah, 4 dipindah jadinya pembagi, berarti 6 dibagi 4. 6 bagi 4 sederhanakan menjadi 3/2. Oke, kita tunjukkan garis bilangan ya. Jadi di sini nanti ada 2 wilayah. Karena ini pembagi. Jadi yang kita lihat baru yang ada tanda mutlaknya. Berarti wilayahnya dibagi menjadi 2. Kalau yang ke kanan berarti berapa? Yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif. Oke. Kita lihat untuk interval x lebih kecil sama dengan 3/2, berarti yang wilayah sebelah kiri tadi ya, garis bilangan. Nah, ini kita gunakan tanda negatif. Jadi nilai mutlak dari 4x min 6 itu sama dengan negatif. Nah, kita gunakan tanda negatif. 4x min 6. Nah, kita masukkan lengkapnya, kerjasamanya. Nilai mutlak dari 4x min 6 lebih kecil dari 3x plus 4. Nah, itu implikasi atau ekuivalen dengan min 4x min 6 lebih kecil dari 3x plus 4. Jadinya negatif dikalikan ke dalam kurung ya. Min 4x plus 6 lebih kecil dari 3x plus 4. Selanjutnya x kita kelompokkan jadi 1, yang angka saja kita jadikan 1. Min 4x min 3x, nah, 3x dipindah ruas ke depan jadinya min 3x.
Terus 4 dikurangi 6 dari depan ya, positif pindah ke belakang jadi negatif. Jadinya min 4x min 3x berarti min 7x. Terus 4 dikurangi 6 berarti min 2. Oke, karena ini depan dan belakang itu ada negatifnya, maka harus dikali negatif ya. Oke, dikali negatif 1. Tuh. Jadinya tandanya berubah ya. Pertidaksamaannya juga menghadap berubah hadapnya, itu kan lebih kecil jadinya lebih besar. Oke, X lebih besar dari 2/7 ya, karena dikali negatif tadi ya, ini kita pindah luas. Oke, irisan dari X lebih besar 2/7 dan intervalnya ya, yaitu X lebih kecil sama dengan 3/2 adalah 2/7 lebih kecil dari X dan X lebih kecil sama dengan 3/2. Nah, ini kita anggap sebagai penyelesaian pertama. Nanti kita satu. Terus untuk interval yang kedua, yaitu yang ke kanan dari garis bilangan tadi ya, dari pembuat 0. X lebih besar sama dengan 3/2. Nah, yang kanan tadi apa? Bernilai positif ya. Jadi nilai mutlak dari 4x min 6 sama dengan 4x min 6. Ini positif. Nah, kita masukkan ke pertidaksamaannya. 4x min 6 lebih kecil dari 3x plus 4. Nah, kita rubah menjadi positif. Yaitu 4x min 6 lebih kecil dari 3x plus 4. Oke, seperti biasa, X dengan X, angka dengan angka dikelompokkan. 4x min 3x lebih kecil dari 4 plus 6. Nah, 4x min 3x itu X, 4 plus 6, 10. Oke, tidak ada perubahan tanda. Oke, irisan dari X lebih kecil dari 10 dan intervalnya yaitu X lebih besar sama dengan 3/2 adalah 3/2 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil dari 10. Nah, ini untuk yang kedua. Ini belum selesai. Nah, langkah terakhir ya, kita gabungkan penyelesaian dari 1 dan 2. Yang satu tadi, nah, kita gambarkan dalam garis bilangan ya, untuk mempermudah. Jadi yang pertama tadi 2/7 lebih kecil dari X dan X lebih kecil sama dengan 3/2. Nah, dilihat gambarnya, yang sebelah kiri tandanya bulat bolong, yang kanan bulatnya buntu. Terus yang satunya tadi 3/2 lebih kecil dari lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil dari 10. Nah, yang 3/2 itu pakai sama dengan berarti buntu. Yang kanan 10-nya itu bolong karena tidak pakai sama dengan. Nah, tengah itu buntu berarti penuh, berarti dibacanya gabungan dari kiri sampai ke kanan. Nah, di baris batas kiri sampai batas kanan ya. Jadi 2/7 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 10. Nah, jadi penyelesaiannya dari
nilai mutlak 4x min 6 lebih kecil dari 3x plus 4 adalah x sedemikian hingga 2/7 lebih kecil dari x dan x lebih kecil dari 10. Oke. Nah, demikian, terima kasih dan tetap semangat ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.